Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Tami dengan NIM D1C12240. Hari ini saya akan menjelaskan materi UAS dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit di beberapa poin itu. Yang pertama adalah jelaskan teknik panen dan pasca panen kelapa sawit yang benar. Jelaskan apakah pada saat panen dan pasca panen itu buah sawit akan mempengaruhi mutu yang dihasilkan. Yang ketiga, tahapan-tahapan kondisi CPO dan PKO, serta tujuan dan kondisi operasi setiap tahapannya. Lalu, jelaskan standar mutu CPO sesuai dengan SNI dan apa pentingnya setiap kriteria mutu CPO itu, kriteria mutu CPO tersebut. Untuk ini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teknik panen dan kesukaan kuasa yang benar. Dalam teknik pemanenan, berarti kita harus tahu dulu kriteria pemanenan, eh, kriteria kematangan dari buah sawitnya, di mana buah yang siap dipanen itu harus memenuhi kriteria matang yang optimum, yaitu ditandai dengan adanya minimal satu brotola yang telah lepas dari eh, per- yang telah lepas per kilogram tandan buah segar atau TBS. Nah, untuk kalau kerja warna buahnya, warna buahnya secara visual, buah yang matang itu mengalami perubahan warna dari hitam menjadi kuning bermerah. Karena itu panenannya. Lalu bagaimana siklus panennya? Siklus panennya itu dilakukan dalam siklus pendek, di mana itu setiap 7 hari sekali atau kurang, itu dalam bentuk bagaimana pemanenan dari buah sawit. Nah, untuk eh, bagaimana teknik pemanenannya, untuk berikutnya adalah teknik pasca panennya. Dan pasca panen, pertama kita harus tahu TBS itu setelah dipanen itu harus segera diangkut ke pabrik untuk disortasi. Nah, setibanya di pabrik nanti akan dilakukan penimbangan di jembatan timbang dan pemuatan ke loading ring untuk disortasi berdasarkan fraksi kematangannya, misalnya di fraksi satu, 2, atau 3 yang dianggap matang. Itu bagaimana pasca panennya. Selanjutnya yang kedua, pengaruh panen dan pasca panen itu terhadap mutu CPO, di mana eh, sangat berpengaruh, karena tahapan panen dan pasca panen itu dapat berdampak langsung pada parameter mutu utama dari CPO, terutama dari kadar asam lemak bebasnya. Nah, jadi di buah yang masih berada di pohon itu memiliki kadar ALB yang rendah, yaitu kurang dari 1,2%. Sedangkan berdolan yang jatuh tanah itu memiliki ALB tinggi sekitar 5%. Nah, selanjutnya adalah jika jeda waktu antara panen dan pengolahan terlalu lama, seperti aktivitas enzim ini pasti akan meningkat dan menaikkan kadar ALB tersebut. Dan minyak CPO, itu target CPO kan standarnya biasanya kan di kurang lebih 3%. Namun bisa meningkat jika penanganannya buruk, jika jeda waktunya tidak terlalu lama dan tidak langsung diolah masalahnya. Nah, bagaimana dengan kematangannya? Eh, untuk memanen buah yang terlalu mentah, kir atau VF00 itu, atau lab matang itu bukan F5 akan menghasilkan rendemen minyak yang tidak maksimal dan warna CPO-nya itu yang tidak sesuai standar. Itu bagaimana dari panen dan hasil panen itu dapat mempengaruhi mutu dari CPO tersebut. Nah, yang ketiga adalah tahapan-tahapan produksinya. Nah, eh, yang pertama pasti akan ada di proses penerimaan tes, itu mengetahui berat, eh, untuk dalam penerimaan itu kita harus mengetahui berat TBS dan memastikan kualitas buah sesuai dengan standar kematangannya. Mungkin pada standar kematangan itu ada sekitar NSP itu 80 sampai 100%. Baik.
Lalu bagaimana proses penerimaan tersebut? Jadi kondisi operasionalnya, ini penimbangan itu di jembatan timbang dan akan melakukan pemeriksaan sampling fraksi buah. Setelah melakukan proses penimbangan tersebut, dilanjutkan pada proses perebusan atau sterilizer itu adalah untuk tujuan untuk mematikan enzim lipase, eh, itu mencegah ALB asam lemak bebas naik dengan selanjutnya adalah untuk memudahkan pelepasan brontolan dan melunakkan daging buah. Nah, eh, kondisi operasionalnya di proses perebusan ini yaitu dengan be- perebusan dilakukan di bejana uap bertekanan 2,8 sampai 3 eh, eh, selama kurang lebih 90 menit untuk melakukan proses perebusan tersebut. Nah, selanjutnya proses setelah melakukan proses perebusan itu jadi proses penebahan tracer yaitu tujuan untuk memisahkan berondolan dari tandan kosong itu. Karena kita telah melakukan proses sterilizer atau perebusan terlebih dahulu, berarti sebenarnya pemisahan eh, berondolan dari tandan kosong itu akan sedikit lebih gampang dan akan lebih gampang karena setelah melalui proses perebusan. Nah, prosesnya itu operasionalnya itu di drum thresher. Drum thresher itu akan berputar dengan kecepatan 23 sampai 25 rpm sehingga nanti rondolan-rondolan yang ada pada tandan kosong itu akan lepas dan akan setelah proses penebahan itu dilanjutkan proses pelumatan di mana pelumatan ini bertujuan untuk melumatkan daging buah segar daging buah agar sel-sel minyak itu pecah sebelum dipres. Nah, jadi prosesnya itu adalah dengan cara pengadukan di dalam tabung digester. Itu bagaimana proses pelumatan terjadi. Lalu kita lanjutkan dengan proses pengepresan, screw press gitu. Itu proses pengepresan ini eh, menge- mengekstraksi atau memeras minyak crude oil itu dari daging buah. Oh, nanti akan menghasilkan crude oil dan ampas presnya. Lalu untuk proses berikutnya adalah proses pemurnian atau verifikasi, nah, di mana bertujuan untuk membersihkan crude oil tersebut dari kotoran padat, lalu dari lumpur atau sludge itu, lalu air untuk membersihkan dari beberapa hal tersebut. Salah tujuan untuk pemurniannya. Lalu, bagaimana prosesnya itu nanti akan melalui tahap pengendapan, lalu sentrifugasi, dan akan ada penguapan air dari di buat vakum dryernya. Hanya dalam pengolahan biji PKO, yaitu kita bertujuan untuk memisahkan inti salut dari cangkangnya. Nah, itu akan inti salut tersebut akan diolah menjadi palm kernel oil. Nah, gimana prosesnya itu nanti pemecahan biji di retail mill, lalu pemisahan cangkang dan akan ada pengeringan inti kernelnya. Lalu bagaimana standar mutu CPO dan apa pentingnya bagi CPO tersebut? Berdasarkan data komposisi CPO berdasarkan SNI, itu bahwa untuk asam lemak bebasnya itu adalah maksimal 5% dan eh, maksimalnya 5% eh, itu bertujuan pentingnya itu dengan adanya asam lemak bebas itu memberikan indikator untuk kerusakan minyak. Jadi semakin rendah ALB, semakin segar buah yang digunakan. Lalu kalau misalnya ALB-nya tinggi, itu akan meningkatkan pula biaya pemurniannya saat diolah menjadi minyak goreng nantinya. Jadi berdasarkan standarnya itu eh, lebih kurang itu 1 sampai 4%. Mungkin maksimalnya itu 5%, 5% masih bisa untuk kita olah. Saya standar mutu berdasarkan SNI
yaitu kadar airnya itu maksimal ke 0,5%. Itu karena pentingnya itu kenapa? Karena air harus dibatasi karena keberadaannya itu dapat memicu reaksi hidrolisis yang dapat meningkatkan kadar AMP selama penyimpanan penyimpanan dari minyak. Lalu selanjutnya no- kadar kotoran. Dari kadar kotoran itu maksimalnya itu 0,5% juga. Jadi kadar kotoran itu, nah, karena kotoran ini kan dapat mengendap pada tangki, lalu dapat merusakkan kualitas fisik minyak tersebut. Makanya dari hal tersebut kita dapat eh, mengetahui standar-standarnya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada minyak tersebut. Lalu untuk warna dari minyak tersebut kan merah jingga ya. Ini, karena dari warna tersebut kan untuk menunjukkan karotennya. Lalu, nah, karotennya itu berapa? Kurang lebih itu karotennya itu 0,0702%. Jadi karena karoten ini kan karoten adalah sumber vitamin A dan pemberi warna merah merah jingga tersebut pada minyak. Jadi karena karoten yang tepat itu juga pasti akan menunjukkan kualitas gizi dan proses perebusan yang benar. Nah, di sisi lain juga pada kandungan-kandungan yang ada pada spear itu juga ada trigliserida, itu merupakan komponen utama minyak sawit. Nah, kadar yang tinggi itu akan menunjukkan bahwa kemudian minyak menunjukkan kemudian minyak ini dari trigliserida tersebut. Nah, selanjutnya mungkin juga bagaimana dari beberapa standar yang telah disampaikan tersebut, yaitu mutu tersebut itu dapat memastikan CPO itu layak digunakan sebagai bahan baku jika memenuhi standar-standar yang telah ada. Misalkan SNI, tadi beberapa standar yang telah disampaikan. Dan, dan saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama penyampaian saya, baik penyampaian juga, saya juga minta maaf jika terdapat kesalahan dalam eh, materi yang saya jelaskan. Saya Muhammad Ikhlas Tami dengan hormat pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.